Hai, bertemu lagi dengan saya Bu Duma. Hari ini kita akan belajar kemolaran. Materi di kelas 11 semester 1. Kemolaran ini merupakan salah satu faktor dari laju reaksi ya. Jadi sebelum kita belajar laju reaksi, kita belajar kemolaran terlebih dahulu. Apa itu kemolaran? Kemolaran atau molaritas adalah besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut tiap liter larutan. Kemolaran atau molaritas dilambangkan dengan huruf M. Satuan ini digunakan dalam melarutkan zat atau pengenceran. Contoh, kita mau melarutkan garam, maka yang kita perlukan adalah zat terlarut berupa garam, kemudian pelarut berupa air. Hasil pencampuran ini disebut dengan larutan garam. Jadi, contoh dalam larutan garam ini, molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Cara membuat larutan. Larutan dapat dibuat dari 1. Zat awal yang berupa padatan atau kristal yang dilarutkan ke dalam pelarut. Yang kedua, zat awal yang berupa cairan yang dilarutkan ke dalam pelarut. Alat yang digunakan, labu ukur, pipet gondok atau volume, pipet ukur, pengaduk, beker gelas, corong, neraca analitik, botol semprot, botol Rager, wadah tempat menimbang zat. Bahan, zat yang kita inginkan dan pelarut yang kita inginkan. Cara membuat larutan jika zat awalnya padat, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menghitung massa zat yang kita akan larutkan. Caranya menggunakan rumus massa sama dengan molaritas dikali volume, ini volumenya dalam mililiter ya, dikali massa molekul relatif per 1000. Kedua, lalu kita timbang massa zat pada neraca. Yang ketiga, setelah itu kita masukkan ke dalam beker gelas, lalu kita tambah aquades lebih kurang setengah dari volume yang diinginkan dan kita aduk sampai larut. Yang keempat, setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur dengan menggunakan corong supaya tidak tumpah. Yang kelima, setelah kita tambahkan aquades, kita dapat menggunakan botol semprot ya, sampai volume yang diinginkan dan kita goyang-goyang labu ukurnya supaya larut. Yang keenam, larutan siap dimasukkan ke dalam botol Rager. Contoh membuat larutan 500 ml NaOH 0,5 molar dari padatan NaOH. mRNaOH sama dengan 40. Langkah-langkahnya yang pertama, kita menghitung massa zat yang akan kita larutkan. Caranya dengan menggunakan rumus massa sama dengan molaritas dikali volume dikali massa molekul relatif per 1000. Yaitu molaritasnya tadi adalah 0,5 dikali volume 500 dikali massa molekul relatif sama dengan 40 ya. Dibagi 1000. Hasilnya sama dengan 10 gram. Kemudian langkah kedua, lalu kita timbang NaOH sebanyak 10 gram. Setelah itu, kita masukkan NaOH ke dalam beker gelas, lalu kita tambahkan aquades lebih kurang 250 ml. Karena volume yang diminta 500, kita ambil setengahnya, lebih kurang setengah dari volume ya. Jadi 250 ml. Dan kita aduk sampai larut. Setelah itu, kita masukkan ke dalam labu ukur. Labu ukur yang kita gunakan disesuaikan ya dengan ukuran volume yang akan kita buat dengan menggunakan corong supaya tidak tumpah ya. Setelah itu kita tambahkan aquades ya. Kita bisa menggunakan botol semprot ya sampai batas volume 500 ml. Lihat skala ukurannya ya. Pas tepat di 500 ml. Kemudian kita goyang-goyang labu ukurnya supaya larut. Yang keenam, larutan siap dimasukkan ke dalam botol Rager.
Cara membuat larutan jika zat awal berupa cairan. Langkah-langkahnya, yang pertama kita menghitung volume zat yang akan kita larutkan. Caranya menggunakan rumus pengenceran ya. V1 sama dengan V2 dikali M2 per M1. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam beker gelas, lalu kita tambah aquades lebih kurang setengah dari volume yang diinginkan dan kita aduk sampai larut. Langkah ketiga, setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur dengan menggunakan corong supaya tidak tumpah ya. Setelah itu kita tambahkan aquades. Kita bisa menggunakan botol semprot sampai volume yang diinginkan dan kita goyang-goyang labu ukurnya supaya larut. Yang kelima, larutan siap dimasukkan ke dalam botol Rager. Kemolaran. Kemolaran disebut juga dengan molaritas ya. Kemolaran ini simbolnya M besar ya. Kemolaran ini rumusnya N per V, di mana N ini adalah mol zat terlarut per volume larutan. Jadi banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter volume larutan. Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah volume dalam mililiter, ya, kita bisa menggunakan rumus molaritas sama dengan ini. Rumus dari mol itu massa per mr ya. Massa per mr dikali 1000 per volume. Di sini volumenya dalam satuan mililiter. Kalau di atas ini dalam satuan liter. Kemolaran larutan dengan konsentrasi tertentu dari larutan pekat dapat dihitung dengan rumus pengenceran. Jadi kalau kita mau melakukan pengenceran ya dari larutan pekat, kita encerkan, maka kita gunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di mana V2 itu adalah volume larutan akhir ya, diperoleh dari V1 ditambah volume H2O yang ditambahkan. Kemolaran larutan jika hanya diketahui kadar dan massa jenis dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ya. Molaritas sama dengan massa dikali massa molekul relatif dikali 1000 per V, di mana massa sama dengan massa jenis per volume. Jadi molaritas sama dengan Pi per 100 dikali massa jenis dikali volume per massa molekul relatif dikali 1000 per V. Jadi bisa kita sederhanakan ya. Jadi 10 dikali kadar, ini P ini kadar zat ya, kali massa jenis per massa molekul relatif. Jadi M itu molaritas, ini massa jenis, P itu kadar zat, dan MR itu massa molekul relatif. Dan apabila kita mencampurkan ya satu larutan dengan larutan yang lain, maka molaritas campuran dapat kita hitung dengan rumus M campuran sama dengan MA kali VA tambah MB kali VB, atau M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per VA tambah VB atau V1 ditambah VB. Ini maksudnya adalah volume total ya. Kita masuk pada contoh. NaOH sebanyak 2 gram dilarutkan ke dalam 250 ml air. Tentukan kemolaran larutan tersebut. Diketahui massa atom relatif Na sama dengan 23, O16, hidrogen 1. Jadi untuk mencari massa molekul relatif NaOH ya, kita tinggal hitung ya. Ini berarti 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Jadi molaritas sama dengan N per V, atau massa per massa molekul relatif dikali 1000 per V ya. N ini adalah mol ya. Jadi molaritas sama dengan 2 per 40, 2 ini adalah massanya, ini 2,
40 ini adalah massa molekul relatifnya, dikali 1000 per volume. Volume dalam satuan mililiter ya, 250 mililiter. Kalau volume di sini dalam satuan liter. Sama dengan 0,2 mol per liter. Sama dengan 0,2 molar. Jadi, kalau ada contoh soal seperti ini ya, saat kapan kita gunakan rumus N per V? Pada saat yang diketahui adalah mol dan volumenya dalam satuan liter. Tapi apabila soalnya dalam satuan mililiter volumenya dan yang diketahui adalah massa dalam gram, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Contoh kedua, hitunglah volume larutan HCl 2 molar yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan HCl 0,5 m. Sini yang diketahui adalah M1 ya. M1-nya ini adalah HCl, molaritasnya 2 m, 2 molar ya. V2-nya ini 100 ml ya. M2 0,5 m, yang ditanya adalah volume HCl mula-mula ya. Jadi ini adalah pengenceran. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 ya. Jadi V1 dikali 2 sama dengan 100 dikali 0,5. Jadi V1 sama dengan 100 kali 0,5 per 2. 50 per 2 sama dengan 25 ml. Contoh ketiga, hitunglah kemolaran H2SO4 pekat jika H2SO4 yang tersedia memiliki kadar 98% dan massa jenis 1,8 gram per mililiter. Sini diketahui Mr H2SO4 sama dengan 98. Jadi kita buat yang diketahuinya dulu, kadarnya adalah 98 ya. Kemudian massa jenisnya 1,8 gram per mililiter. Mr H2SO4 sama dengan 98. Jadi kalau yang diketahui seperti ini, kita menggunakan rumus molaritas sama dengan 10 dikali P dikali massa jenis per Mr. P ini adalah kadar, ini adalah massa jenis ya. Jadi 10 dikali 98 dikali 1,8 gram per mililiter per Mr-nya adalah 98 ya. Jadi hasilnya adalah 18 molar. Ini adalah soal nomor 3 ya. Tadi kita sudah dapat hasilnya adalah 18 molaritas ya. Ini menghitung molaritas dari larutan yang pekat ya, memiliki kadar 98%. Jadi untuk soal nomor 4 ada hubungannya dengan soal nomor 3. Jadi kita lihat contoh nomor 4. Jika 10 ml larutan pada soal nomor 3 diencerkan menjadi larutan H2SO4 3 molar, maka volume air yang diperlukan adalah, jadi dari larutan pekat ini kita ambil 10 ml, kemudian kita encerkan supaya molaritasnya 3 molar ya. Jadi kita menggunakan rumus pengenceran ya. Ini M1 sama dengan 18 molar dari sini ya. Kemudian V1 kita ambil 10 ml dari larutan 18 molar ini. Kemudian akan kita buat M2 menjadi 3 molar. Volume air yang diperlukan berarti V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Jadi 10 kali 18 sama dengan V2 dikali 3. Jadi V2-nya sama dengan 18 kali 10 per 3. Hasilnya adalah 60 ml. Di mana V2 ini adalah V1 ditambah H2O ya. Jadi volume H2O sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan 60 dikurang 10 sama dengan 50 ml. Jadi volume air yang kita butuhkan untuk mengencerkan 10 ml H2SO4 18 molar yang molaritasnya 3 molar, itu kita butuhkan air sebanyak 50 ml.
Contoh kelima, suatu campuran terdiri dari 150 ml larutan NaCl 0,2 m dan 250 ml larutan NaCl 0,6 m. Berapakah kemolaran NaCl setelah dicampurkan? Jadi ini adalah rumus pencampuran ya. Jadi M campuran sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per volume total, yaitu V1 ditambah V2. M1-nya tadi adalah 0,2 ya. V1 150. Jadi 150 dikali 0,2 ditambah, ini V2-nya 250 M2 0,6 ya. 250 kali 0,6 per volume totalnya 150 ditambah 250 ya. Ini dia 150 ditambah 250. Jadi M campuran sama dengan 30, 150 dikali 0,2 ini 30 ya, ditambah 250 kali 0,6 sama dengan 150 per 400 ml. Ini 150 ditambah 250 ya. Sama dengan ini 180 dibagi 400, hasilnya adalah 0,45 molar. Jadi kelarutan NaCl setelah dicampurkan adalah 0,45 molar. Demikianlah materi kita hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Like, share, and subscribe ya.